ilahi anta maqsudi wa ridhaka amatu bi'atini mahabbataka ma'rifataka. Maqala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi'ulmi wa bikum fiddaraini amin aqal radiyallahu anhu. Kita bersyukur kepada Allah, kita dapat hadir dan dihadirkan di rumah Allah. Kalau bukan karena takdir Allah, kita tidak akan berjumpa. Saya mesti berterima kasih sama murid saya yang satu ini. Saya kelar acara rapat jam 2 malam, sudah harus kemari jam 4 subuh. Saya bilang sama murid saya, nanti pintu saya jangan diketuk. Subuh mau keterima orang, digedor. Jangan diketuk, digedor. Alhamdulillah saya benar dibangunkan, kalau enggak begitu 12. Alhamdulillah. Yang kedua, kita sudah masuk daripada bulan Zulhijjah. Setelah sidang isbat malam Rabu kemarin, alhamdulillah berkesempatan saya sama istri saya Bapak hadirin mendatangi sidang isbat di depan Pak Menteri Agama dalam menyaksikan sidang isbat Zulhijjah dengan istri saya kemarin. Saya paling depan TV One sambil saya ngopi gitu sama ya. Begitu ditetapkan, maka bersiaplah kita untuk ibadah kurban. Namun sebelum itu ada beberapa hadis saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin." Dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, tidaklah ada satu hari daripada hari-hari yang Allah cintai, ahabbu indallah, yang Allah cintai di sisinya, illa kecuali ashrul awahir min Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puasa di dalamnya lebih Allah cintai daripada jihad fisabilillah. Subhanallah. Dan mereka yang mengerjakan amal saleh di dalamnya mendapat lipatan pahala. Ada dirahmati Allah, ini bulan Zulhijjah sudah masuk tanggal 4. Artinya 10 hari ini kita puasa. Ya alhamdulillah ya. Sekarang puasa boleh, gak sekarang, besok, gak besok, besoknya lagi, ya gak besoknya lagi, besok. Saya suruh nanya sama jamaah kapan puasa, besok detat, besok terus. Paling tidak ada 2 puasa yang jangan dilewatin kalau dari sekarang gak puasa nih, nanti 2 puasa. Yaitu puasa Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Apa itu Tarwiyah? Asal katanya ro'a. Siapa orang man shoma yauma tarwiyatan kafarallahu dzunubahu sanatan. Orang yang puasa Tarwiyah akan dihapuskan dosa 1 tahun. Ya Allah, dosa 1 tahun dia hapus hanya karena 1 hari puasa esok, yaitu puasanya Nabi Ibrahim alaihi salam yang membenarkan mimpi. Beliau kan mimpi menyembelih Ismail, kemudian beliau qasadak ya Ibrahim, kamu telah menetapkan mimpi itu menjadi kenyataan, yaitu disembelihnya Ibrahim alaihi salam. Nah, mimpi itu dipuasakan, namanya puasa Tarwiyah. Akan tetapi mohon maaf, namanya ilmu harus disebutkan. Yang berkembang di masyarakat hadis ini, sementara hadis ini adalah hadis maudhu. Apa itu maudhu? Hadis palsu. Oh, hadis palsu bagaimana? Ya tidak dapat diamalkan. Loh, kalau gitu kita tidak usah puasa 8 Tarwiyah. Boleh. Loh, apa namanya? Itu yang 10 Zulhijjah. Masuk 10 Zulhijjah. Tanggal 1 tanggal 9. Jadi penamaan Tarwiyahnya yang menjadi masalah. Kalau puasanya nggak ada masalah. Sebab dari tanggal 1 tanggal 9 puasa. Jadi bapak-bapak boleh pilih salah satunya. Kecuali Jumat sendirian itu nggak boleh. Karena Jumat harus ditemani, Sabtunya harus ditemani Kamisnya.
Itu puasa tarwiyah. Kemudian yang puncak dari ibadah haji dan kita puasa di sini ada Yaumul Arafah. Siapa orang puasa Arafah, qadarallahu sanatain, akan dihapus dosanya 2 tahun. Ma qablahu wa ma ba'dahu, dosa 1 tahun sebelumnya, dosa 1 tahun sesudahnya. Wow, masya Allah. Dosa sebelumnya setahun, dosa yang akan datang setahun. Ini dosa macam apa yang begini nih? Ini dosa kecil. Tidak mungkin dengan puasa bisa menghapuskan dosa judi, dosa mabuk, membunuh. Ini dosa besar. Dosa ini nih Bu, dosa yang mengambil duit laki 10.000 dan bilang, ini ya, dihapuskan dengan dosa apa? Ya, Pak, dosa yang waktu mancing gawe air ini dia dihapus dosanya. Ya izin sama istri. Dosa kecil. Dosa ngomongin orang bisa kecil, bisa. Kalau dosa ngomongin orang pakai taubat, karena itu ghibah. Ya, asyaddu minal qatl. Dia lebih al-fitnatu asyaddu atau akbar minal qatl. Lebih keras, lebih besar daripada pembunuhan. Karena ngomongin orang itu membunuh karakter orang. Ini, saya ngomongin Ustaz Nanang, misalnya saya ngomongin sama guru saya. Padahal saya nggak tahu informasinya. Ustaz Nanang terkenal pelit. Maka di depan orang yang saya omongin, Ustaz Nanang karakternya terbunuh menjadi orang yang pelit. Itu dia. Itu yang dipanggil al-fitnah itu akbaru minal qatl. Yang namanya fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan karena sudah membunuh karakternya dia selaku orang yang diomongin. Jadi kalau masalah ghibah, yang ngomong sama yang dengar sama dosanya. Ya, kata Nabi, al-mustami wal mutakallim sawa, yang dengerin sama yang ngomongin sama. Jadi ibu, kalau ada 2 orang sama, kita lagi ngomongin orang, ibu dengar, maka ibu menjadi bagian orang yang ghibah. Terus gimana tekap kopi Ustaz? Iya. Atau bergeser, atau orang-orang nggak dengar, gitu. Jadi 2 orang yang berghibah, dua-duanya sama, baik yang ngomong atau yang mendengarkan, gitu ya. Emang paling enak dengerin orang ngomongin orang, benar ya? Yang ada orang ngomongin orang nih, kita dengerin aja, itu enak banget itu. Dan waktu kita dengerin, dosanya sama dengan yang membicarakan. Yang paling benar adalah nggak boleh ngomongin orang di masjid. Ya, nggak boleh ngomongin orang di masjid. Ntar aja di luar masjid. Nah ini puasa Arafah ini berbarengan dengan wukuf di padang Arafah. Apakah kau mau tahu gambaran masyar nanti dikumpulkan manusia itu di padang masyar setelah hari kebangkitan tuh Arafah tuh. Besok 2 juta manusia ngumpul, kagak ada yang pakai pakaian yang berjahit, semuanya pakai ihram. Arafah adalah gambaran padang masyar di mana nanti wa nasyurul yaumal qiyamati jam'an, dikumpulin bareng kita nih. Allahu Akbar. Astagfirullah. Nah sekarang pertanyaan Bapak, di Arafah saja di sana di Mekah itu 2 juta kita udah gak kelihatan. Bayangkan nanti dikumpulkan triliunan manusia dalam sebuah lapangan mahsyar dari zaman Adam alaihissalam sampai akhir zaman, dikumpulin semua tuh. Kira-kira kita kelihatan gak ya? Nah, kita kelihatan gak? Ada janji dari Nabi Muhammad, inna ummati yatuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin. Oh itu dia. Kamu gak usah ngaku-ngaku, ya Rasulullah saya bukan Islam dari terik orang. Gak usah ngaku-ngaku. Apa? Wajahmu akan keluar cahaya di hari kiamat. Umatku, kata Nabi Muhammad, akan datang di hari kiamat wajahnya bercahaya. Dari mana? Min azharil wudu, dari bekas wudu. Makanya kalau wudu nih sampai pelipis ini nih, dinamanya wajah. Kalau cuma sampai sini nggak sah nih pelipis, di bawah jangkut, depan jangkut.
Jadi harus menyeluruh sampai tempat tumbuhnya rambut sini nih. Ini cahaya wajah yang akan keluar nanti. Lo kalau wudhunya mukanya segini lo, cepat segini nanti di yaumil kiamat keluar segini nih kayak lampu neon. Dikit banget itu mulutnya mana kagak ada cahayanya. Oh dulu wudhunya begini nih. Kayak anak kecil tuh, anak kecil kan wudhunya begini. Nanti yang keluar cahayanya segini loh Pak. Nanti Nabi Muhammad kaget tuh ini dia jamaah apa ini? Cahayanya sedikit banget ya Rasulullah. Ini cahaya sholat saya. Tangan sampai sini nih biar bercahaya. Ini enggak. Jadi gini ya. Ini apa ini? Kayak sampai sini. Nanti cahaya ini akan keluar. Agar apa? Tidak mungkin dia di depan triliunan manusia. Allah. Bagaimana caranya? Nah, nanti tenang. Orang-orang itu akan melihat wajah umat Nabi Muhammad bercahaya dari bekas wudu. Sehingga itu dikatakan wudu itu adalah sebuah kecantikan ukhrawi. Wudu kecantikan ukhrawi. Jadi ada inner beauty yang keluar dari dalam diri. Tatkala kita lazim wudu, biasa wudu, maka kecantikan ukhrawinya akan keluar insyaallah. Nah, kita masuk bab masalah wudu. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi kana yudahi bi kabshain. Dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya bahwa Nabi beliau menyembelih 2 kibas. Ingat nih, Nabi pakai kibas. Kalau kibas di sini mahal enggak? Berapa juta kibas di sini? Sekitar 6 sampai 8 juta rupiah. Domba Garut tuh bisa seharga sapi ya, bisa 50 juta. Kibas, Nabi pakai itu. Amlah ini yang punya 2 warna, jadi ada hitam atau putih, jadi ada 2 warna. Lain dengan akikah. Kalau akikah semua putih semua, itu melambangkan sifat bayi yang kita sembelih. Akrona ini yang punya 2 tanduk. Nah 2 tanduk punya 2 tafsir. Boleh jadi dia laki-laki satu, yang kedua dia karena ada tanduknya dagingnya udah cukup. Kan udah ada tanduknya tuh, dagingnya udah cukup, usianya udah cukup. Dulu bukan pakai kupak, kalau sekarang ditandanya pakai giginya tanggal tuh, ya dengan kupaknya. Wa yusama diucapkan Bismillah, wa yukabir Allahu Akbar. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, bukan Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Wa yadau rijlahu, diletakkan kepala kibas itu di pelipis. Rasulullah SAW meletakkan kakinya di pelipis. Dalam riwayat itu jadi seperti ini. Nah ini apa namanya, kambing. Ini fakhizah Rasulullah. Jadi kambingnya diletakkan di bagian pahanya Rasulullah. Kayak apa itu kambing senengnya? Ada jadi paha Nabi Muhammad. Baru jadi. Bukan diinjak. Ya Allah. Aslinya jadi kambing diinjak. Saya pernah lihat. Taruh, diinjak. Bro, punya siapa ini kambing? Oh saya, itu kambing udah diinjak aja. Dia kalau baca hadis ini malu, bukan diinjak. Sampai Rasulullah itu, nah seperti ini, seperti orang yang mohon maaf bau pipisnya Rasulullah, itu kambingnya ditarik. Nah ini sebagai tawanannya agar empuk. Masya Allah. Tapi ini bahaya. Ini kan Rasulullah. Ini bahaya enggak? Kalau meleset dengan kita, gitu ya. Kalau meleset dengan kita, ya saya kadang-kadang itu udah diinjak, ngobrol lagi. Ya, itu kambingnya diinjak. Siap? Ini siapa ini? Punya Luji. Itu kambing udah punya Luji. Ya. Anak lu bagaimana, sehat? Ya, kelas berapa nih sekarang? Ini diinjak. Kenapa begitu? Ini banyak yang praktek-praktek ibadah kok begitu ya. Mungkin gemes atau apa ya. Kalau malah itu hewan yang bakal menjadi kendaraan di yaumil kiamat, itu kendaraan gitu ya kan. Makanya baik bisa dilihat Nabi Ismail dipotong Pak. Kayak apa itu ya Allah? Ya. Perintah macam apa itu Nabi Ismail dipotong? Perintah ketaatan iman yang gak ada duanya. Makanya Nabi Ibrahim mendapat peringkat tabulan dia, bapaknya para nabi. Bayangin anak lagi cakep-cakepnya disuruh. Anak falama balago ma'al saya. Jadi ini si
Sarah nggak punya istri, nggak punya istri, nggak punya anak. Akhirnya disuruh nikah, tapi suruh pergi. Karena kan Siti Sarah pasti cemburu nih. Kalau bahasa anak sekarang pasti cemburu, suruh pergi. Di Wadi Ghairil Zizal, di Mekah tuh, di sebuah lembah tandus. Jadi dari Palestina hijrah ke Mekah, Masya Allah. Itu Ibrahim dengan Siti Hajar dapatlah anak namanya Ismail. Lagi lucu-lucunya disuruh potong. Begitu dipotong diganti dengan kambing. Hadirin dirahmati Allah. Ini kambing berarti perumpamaan Ismail. Maka kurban yang kita sembelih dicakepin dulu, dicuci dulu, ya, dikasih umpan yang banyak. Wafadaina bizibhin adzim. Kemudian Samira ini dia gemuk. Wazabaha umat biadi. Nabi memotong dengan tangannya. Nah ini sunnah memotong kurban tangan sendiri sunnah. Saya kalau di musola saya itu yang kurban, kalau kambing saya siapin pisaunya, ayo potong sendiri. Mau siapa aja, Masya Allah. Mereka potong sendiri Pak. Saya ajarin, kita pandu. Ayo tempelin. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbal min siapa? Taqabbal ya karim seret. Ya satu. Jadi saya pandu, makanya mereka ada 20 ekor ya 20 orang yang potong. Mereka rata-rata kita pandu yang mau saja. Makanya alhamdulillah mereka udah pada mulai bisa potong gitu ya. Ada anak-anak kita tuh di RT terus seberang, karena kita ajarin potong sudah bisa sekarang. Ya. Jadi sunnah kalau potong, tapi dengan catatan harus ngerti potongnya dan berani. Ya, ada saya suruh potong, potong sini. Pak Ustadz boleh potongnya sambil tatap muka nggak begini katanya. Kalau begini potongnya jangan-jangan yang potong yang megangin kambingnya ya. Harus tega. Kenapa harus tega? Ya itu kan mau dipotong. Apalagi yang melihat darah nggak kuat, jangan. Banyak yang nggak ngerti potongan. Potongan itu harus sekali karena 2 urat. Ya 2 urat makannya sama urat jalan nafasnya itu yang dipotong. Nah, nggak boleh dijatuhin dengan cara disiksa, apalagi ada sistem tembak damper. Jadi mohon maaf, ini sapi ini ditembak bagian otaknya, bukan ditembak pakai meskopat. Jadi tembakan itu bersifat pukulan dua gitu, nanti jatuh ke sapi. Itu tidak boleh. Yang paling enak dari sapi, kambing, unta, kerbau itu Al-Quran menetapkan unta paling mudah untuk walaupun alladzi ja'alna, dan akan onta-onta yang telah kami jadikan untuk kalian itu kami telah tundukkan. Satu orang bisa 100 ekor unta. Caranya gimana? Untanya dipepet, tangan ngasih apa-apa, biar dia digigit atau dia kepalanya tidak nandung, dikasih apa-apa, ambil dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Untanya pepet, nanti jatuh blok. Itu unta. Jadi unta satu orang bisa potong 100 ekor. Nah kalau untuk nyesetnya baru pakai banyak orang. Jadi kalau untuk motong Allah menetapkan dalam Al-Quran unta yang telah kami tundukkan. Jelas dari kategori ini paling mudah unta. Sebab dia dalam keadaan berdiri dikasih aba-aba tangannya Bismillahirrahmanirrahim. Diambil dari bagian bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ser paling mudah. Bisa 100 ekor sendirian. Coba kambing paling banyak berapa orang? 2. Apalagi sapi. Sapi di kampungan saya nggak ada yang berani lawan, sebab satu sapi 1 RW. Ngelihat orang aja udah takut tuh, sapi udah jiper ya. Coba-coba melawan orang udah pada berhubung anak kecil ya. Kalau di sini kan sapinya banyak, orangnya nggak ada. Kalau di kampungan saya sapinya 1 orang RW ngeliatin semua. Mukanya muka lapar semua. Jadi sapi udah pasrah Pak kalau di kampungan saya. Udah ampun. Sekali narik yang narik 15 orang. Aduh, itu sih kalau usah ditarik juga sapi udah ketakutan. Makanya kadang-kadang saya bisik-bisikin sapi mau potong gitu. Sebetulnya saya bukan baca doa, saya bisik-bisikin. Udah nyerah aja, jangan sok-sokan. Itu manusia banyak banget ya. Sapi untuk 7 orang. Dikuli syatin wahid. 1 kambing 1 orang, 1 sapi 7 sabar. Nah ini sudah. Nah ini diberikan oleh Rasulullah SAW ketentuannya.
misalkan gini, keluarga kecil saya punya uang 3 juta, saya keluarin beli sapi atu, niatnya untuk anak pertama saya misalnya, saya niatin untuk si Muhammad dan saya berdoa pada ya Rabb, ini kambing Muhammad untuk keluarga kami, boleh bagi yang punya keluasan rezeki hanya dapat 1 ekor kambing, maka kakaknya, adiknya dapat, artinya 1 keluarga cukup. Tapi kalau memang dia punya rezeki, maka 1 orang 1 kambing. Berarti kalau 1 keluarga itu ada 5 orang, 1 sapi tambahin 2 nenek kakeknya. Persoalannya, boleh nggak kurban untuk yang telah meninggal dunia? Boleh. Caranya gimana? Misalnya, Tanah mau korban untuk orang tuanya, bahwa di sini kambing 1 ekor, atas nama Ustaz Nanang pahalanya untuk orang tuanya, boleh. Ingat, pahalanya untuk orang tua. Kambingnya, sapinya harus tetap nama yang hidup. Begitu caranya. Berdasarkan apa? Bismillahirrahmanirrahim, berdasarkan sabda Nabi Muhammad dalam doa beliau, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Imam Nawawi mengatakan, karena ini untuk umat, 1 umat yang telah meninggal dunia yang dia tidak bisa memotong selama hidupnya. Maksudnya apa? Berarti ada umat Nabi Muhammad yang miskinnya awet. Miskinnya awet. Waktu Allah ciptain dia miskin pakai formalin awet, gak kaya-kaya. Nah, orang begini udah dikurbankan oleh Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi orang miskin yang gak sanggup seumur hidupnya berkurban sudah dipotongin sama Nabi Muhammad. Cuman dan sombongnya, lu gak korban? Udah dong. Apa siapa? Nabi Muhammad dulu. Udah aman saya mah. Ya. Udah tidak miskin gitu ya. Jangan. Kita jangan masuk ke sini. Ini umat Nabi Muhammad. Yang kedua, berdasarkan hadis tersebut Imam Nawawi membolehkan untuk yang meninggal dunia menyertakan doanya. Hadirin dirahmati Allah, tentang ini saya tuh koron antara NU, Muhammadiyah, Salafi. Yang saya kaget, sampai saya di mobil ada tokoh Salafi Wahabi, jenggotnya bukan main segini, Madinah, beliau orang Jawa. Artinya dia tokoh guru besar Salafi. Mungkin yang ngaji sama beliau Khalid Basalamah seangkatan tuh sama siapa namanya Badu Salam dan rombongan Salafi. Saya kaget betul linknya beliau, judulnya kurban boleh untuk yang meninggal. Tumben dia bilang apa? Ibu Syarahi namanya. Linknya kalau saudara manhaj salaf. Saya mau coba, ada nggak larangan atau perbedaan pendapat tentang kurban untuk meninggal dunia? Kaget banget saya. Ternyata baru ini ada postingan dari teman-teman salaf Wahabi yang satu pernyataan dengan kita. Dia bilang apa? Kurban untuk yang meninggal dunia dibolehkan. Harusnya saya bukan mereka. Artinya apa? Jarang-jarang mereka berpendapat seperti itu. Biasanya kalau yang meninggal udah, ya, di doa, ziarah kubur nggak masuk tuh. Tapi ini, masya Allah. Nah, begitu saya dengar, saya ulang lagi, saya katakan, oh ternyata berdasarkan dalil ini. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Nabi Muhammad. Sehingga kata umat itu buat yang hidup atau yang meninggal dunia yang seumur hidupnya miskin. Nah, mengenai ini Ibnu Abbas sudah sepakat, sepupu Nabi Muhammad. Ya juzu bintikan tilil fuqara, bolehnya menyembelih hewan seperti ayam untuk orang miskin. Demi apa? Liputrotin dar, untuk meneteskan darah di hari Idul Adha. Kalau memang dia miskin boleh pakai ayam. Untuk apa? Tafakulan. Mungkin dia nggak punya duit, punyanya cuma 150.000, tapi pengen kayak orang kaya, kambing, sapi, kerbau, dia boleh pakai ayam. Tapi jangan ditaruh di masjid Nurul Ikhlas. Potong aja sendiri, malu. Orang keburu ayamnya. Tapi lagi dibolehkan? Boleh. Cuma potong sendiri, bikin opor, bawain ke masjid Nurul Ikhlas. Apa kata Imam Ibnu Abbas yang mengatakan tidak boleh akan berlawanan dengan Imam Ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad. Apa katanya? Dikatakan tafa'ul
ini orang miskin pengen kayak orang kaya, cuma duitnya nggak punya. Akhirnya dia tafaul, ikut-ikutan menumpahkan darah berbagi. Ya, ingat ayam hidup jangan beli sabana 4 biji, beli lagi ayam sabana 4, paha 2, dada 2, ya kurban. Nah, jadi Allah taqabbal min Muhammad. Jadi jangan ragu-ragu deh. Udah jelas, NU-nya jelas, yang di Muhammadiyah jelas, apalagi Salafi jelas. Jadi kalau ada Salafi Wahabi yang gak terima untuk yang kurban, saya akan kasih linknya nih, guru ente dari Madinah. Ya, bahkan teman-teman Filan Nusa Indah tuh masjid Salaf yang saya ngajar minta link itu sama saya. Begitu saya kasih nih, ya Allah, mereka bilang apa indahnya sebuah perbedaan. Tuh perbedaan kalau dikemas dengan ilmu nikmat. Soalnya Filan Nusa Indah itu masjid Asifah nanya sama saya, Pak Ustadz ini ada yang kurban buat yang meninggal emang boleh? Nah gitu ya. Dia bilang emang bagus tanyanya sama saya. Coba kalau nanyanya sama orang lain pasti gak boleh. Jadi boleh Bu, Pak Ustadz Nanang buat ayahnya dipotong ini nama Pak Rasid siap ya. Allah taqabbal min Ustadz Nanang li almarhum bapaknya ini gitu kan. Jadi tetap dari yang hidup, kambingnya dari yang hidup ya. Jadi boleh saking miskinnya pakai apa tadi? Ayam ya, tapi di rumah aja potongnya, gak usah ditaruh di masjid. Nah ada satu ancaman dari Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, bersabda Nabi Muhammad SAW, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Yang punya keluasan rezeki tidak berkurban maka jangan deketin musola kami, kata Nabi Muhammad. Artinya bukan menjadi umat Nabi Muhammad. Yang punya keluasan rezeki tidak berkurban maka kata Nabi Muhammad jangan deketin musola saya. Nah ini ditafsir oleh Asyik Al-Nabi Al-Maliki, bukan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, dari akuin jadi umat Nabi Muhammad yang pelit, yang punya keluasan rezeki. Masalahnya begini Bapak-Bapak, misalnya menumpahkan darah di hari yang fitri ini, di hari yang barokah ini adalah bentuk bagaimana makanan yang kita makan ini banyak yang haram. Ya, berapa banyak ayam-ayam yang kita makan itu udah dipotong dengan bismillah, kita nggak tahu. Dalam Islam, Bapak Ibu nggak usah repot-repot nyari ini ayam dipotong bismillah, kagak. Tugas kita Allahumma barik lana fima razaqtana. Islam nggak nyuruh, Pak beli ayamnya geprek 2. Oh iya, Pak ada Bu, Pak saya mau tanya itu dipotong pakai bismillah nggak ya Pak? Apa kata tukang geprek? Nggak tahu, artinya udah dari kemarin Bu. Ya, maka tugas kita nggak mencari tahu yang potong dengan bismillah, sehingga barangkali banyak yang haram di badan kita dari makanan yang dijajakan selama 1 tahun, maka dibersihkannya zakatnya dengan kurban. Itu salah satunya. Ya, jadi besok insya Allah sunnahnya begini. Kalau berangkat sholat Idul Adha, puasa dulu sunnah. Jadi nanti kalau sholat Idul Adha, beliau nggak makan apa-apa. Nah nanti beliau mengorban sendiri, beliau memotong, dimasak, dimakan. Itulah daging pertama yang masuk di hari Idul Adha. Gitu. Aslinya begitu. Di sini bisa begitu. Jam berapa kelar di sini? Saya kadang-kadang ditelepon, Ustaz silakan ambil sedikit daging nih buat yayasan. Ya Pak Rosid teleponnya udah jadi masalah. Oh kalau masih masak, tipes Pak. Ya, seluruh panitia dinyatakan tipes. Ya, nggak bisa ikuti Nabi Muhammad kita mah. Kita puasa, sholat id, potong, ya habis sholat idnya silakan makan. Ya, jadi cuman antara sholat id sama khutbah Idul Adha, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kalau malah pada sakit gara-gara saya ngomong begini. Wah Nabi tidak makan kecuali makan kurban pertama kali masuk Ramadan dia. Wah kali makan tipes semuanya, jangan. Kemudian nah, kalau sholat id sama, amal id, adapun id dengan Idul Fitri sama. Berangkat dari satu tempat, pulang dari tempat yang berbeda. Kayak saya nih, saya kalau diterima orang Bali, saya berangkat misalnya dari Halim, nanti pulang dari sini, nanti pulang dari depan. Nah,
sekarang dari depan pulang dari Halim gitu ya. Jadi ibu bapak sekalian berangkatnya dari mana nih? Ke Nurul Ikhlas. Pusat sih dari situ, nanti pulang ke sini nih bu, putar gitu. Lewat sini keluar tol Halim, terus menuju ke Tanjung Priok. Putar bu, sampai ke Priok. Langkahnya semakin banyak. Ini orang-orang gitu ya. Udah sholat di situ, jalan situ. Bedain putar dikit. Ya, agar apa? Ikutin sunnah Nabi Muhammad. Beliau berangkat pakai pakaian putih sama kayak sholat Id. Pakai pakaian di mana? Putih. Ini kadang-kadang sholat Idul Adha di lapangan pakai baju ada merahnya di belakang. Bebek goreng Haji Slamet. Wah kali bebek goreng ini. Kadang-kadang baju ada bacaannya. Wah Persib habis menang. Wah Persib habis menang. Tulis bacaan di belakang sini ya. Persib Bandung. Wah bobotoh ini. Jadi jangan lagi ada warna-warna putih. Putihkan Jakarta. Putihkan sholat Id. Ya. Semua ada. Nah ada DKM boleh tegur. Apalagi besok hari Jumat. Ya. DKM boleh tegur khotibnya. Khotib Idul Adha Rasulullah tidak pernah panjang. Lain dengan Idul Fitri. Karena Idul Adha masih ada pemotongan. Nah, jadi khotbahnya jangan lama. Bilang aja sama khotibnya, Dip, lama atau pendek udah disiapin segitu amplopnya, ya gitu ya. Mau panjang mau pendek udah disiapin segitu. Nggak lebih, nggak dikurangin. Saya itu Pak besok paling jauh khotbahnya besok di Depok. Baru ini saya khotbah Idul Fitri Idul Adha keluar. Biasanya saya sini-sini aja. Kemarin di sini gitu ya. Nggak mau jauh-jauh karena kan banyak urusan. Tahun ini begitu di Trans TV salah satu pimpinan, besok khotib ya mau nggak mau deh ya. Kalau bisa senjata apa telepon. Kalau biasa dia, gue mau tahu, gue mau tahu khotibnya lu, gue udah nungguin 2 tahun. Akhirnya jauh banget di Depok, udah Jumat, ya, udah mintanya lama-lama, jauh lagi mulai di Depok. Semua, nah ini ada kejadian di zaman Nabi Muhammad. Rasulullah SAW pulang sholat Id, ya, sama Jundub bin Sufyan. Begitu pulang sholat Id, ada kambing tergeletak, loh. Udah potong, dikata, ayo ada punya siapa ini? Kambing udah potong. Ada Rasulullah punya orang itu. Maka kata Rasulullah, siapa orang yang memotong sebelum terjadi sholat Idul Adha, maka potongannya biasa. Artinya apa? Itu cuma potongan catering biasa. Adalah jualannya, itu bukan kurban. Itu cuma potongan biasa. Bahkan bukan sedekah jatuhnya, potongan biasa. Tuh. Jadi untuk memotong tunggu orang sholat Idul Adha. Ibu mau potong nih, tungguin suaminya pulang sholat Idul Adha. Oh, suami saya pulang jam 10 pagi. Mana dulu itu? Lirik dulu. Ukurannya bukan pulang suami, yang penting sholat selesai sholat Idul Adha. Man zabah qabla sholati syad makan. Kita dapat apa? Jam menyembelih sebelum terjadi sholat Idul Adha. Wa al-baun ada 4 yang tidak boleh dipotong. Kambing, otak, sapi, 4. Yang pertama apa? Al-Allah, al-bainul, yang buta. Nggak boleh dibuta. Sekarang begini, saya beli di Cipinang sehat. Saya taruh di Nurul Ikhlas malamnya. Paginya pincang. Paginya mau dipotong pincang. Boleh nggak dipotong? Boleh nggak dipotong? Boleh ya? Kenapa boleh? Karena belinya sempurna. Ternyata malamnya baduk-badukan atau kena besi atau kena apa, jadinya pincang. Begitu dipotong oleh ini pincang. Selama belinya bagus, ditaruh penangkaran panitia, saat itu lepas tanggung jawab si korban. Gitu ya. Makanya saya termasuk panitia yang nggak mau menerima hewan. Kejadian mulu Pak. Bahkan kambing saya sendiri begitu ditarik pagi-pagi pincang. Waduh, karena tempatnya nggak memadai, kambing pada beradu, panitia nggak bisa merawatnya.
Jadi malam ditaruh, siang ada aja suka cacat, suka ini gitu. Karena memang walaupun memang sah, tapi rasanya kurang sempurna gitu ya. Jadi yang pertama yang nggak boleh dipotong yang buta, nanti ada matanya. Kalau butanya satu boleh, sebelah kanan agak putih, sebelah kiri sempurna, itu kambing masih bisa jalan, boleh. Yang nggak boleh dua-duanya buta. Nah, biasanya kambing diem aja, itu dua-duanya buta. Nah itu nggak boleh. Yang kedua paling itu yang sakit, kambing batuk mulu, nah yang potong ini sakit. Wal harja, pincangnya jelas. Kalau diseret tuh apa ya? Tuplak. Lahir dengan PMK, penyakit mulut dan kuku. Kukunya kan copot tuh. Sapi yang punya kukunya copot begitu, maka ada dua pendapat dari virus itu masih dibolehkan untuk berkurban. Tapi pendapat yang lain mengatakan kuku atau kulitnya itu, mulutnya itu kan dikonsumsi seperti lidah sapi kan bisa disop. Maka kalau udah gak bisa terpakai lagi, maka berkuranglah bagian dagingnya. Dan ketika berkurang dari bagian dagingnya, tidak afdol lagi buat disembelih, gitu ya. Begitu mengandung penyakit ya, PMK ya, penyakit mulut dan kuku itu penyakit yang paling ditakutin oleh pedagang. Nah, saya punya teman kalau udah kena penyakit mulut dan kuku kalau nggak sigap dia mati pagi, udah rugi itu udah sekian belas juta satu ekor sapi ya, masya Allah. Sama wal ghamiratul lati la tunqa. Jadi yang gedenya ditanduk, gedenya di gigi tapi badannya kurus ya. Latul bayi dia sampai nggak punya tulang sumsum, kurus. Maka kata Nabi Muhammad jangan, nggak bisa disembelih. Ada lagi apa? Yang patah dia punya, atau al-qabila bil uzun, al-mudabbarah. Al-mudabbarah itu kupingnya sobek, dagingnya hilang. Karena kuping bisa disop, ya, bisa diolah. Nah maka kalau kupingnya sobek atau hilang nggak boleh, karena itu mengurangi. Wah, kemudian aku memberikan kepada orang fakir miskin, kata Ali bin Abi Thalib. Diberikan wa amarani Rasulullah SAW. Aku diperintahkan menjadi panitia dan aku memberikan kepada fakir miskin. Jadi boleh nggak orang yang berkurban memakan sendiri kurbannya? Boleh, sepertiga bagian. Ibu serahin kambing sama ibu, Pak Ustaz saya minta paha belakang satu, boleh. Bahkan kalau panitia yang paham, dicatat dia, Bu mau apa Bu? Nah itu paham berarti. Kalau nggak boleh Pak, saya nggak mau makan daging kurban sendiri, nah dia nggak belajar. Jadi Nabi sendiri makan hewan kurbannya, kecuali kurban wajib nazar. Ntar kalau kata Ustaz Narang, ntar kalau mobil saya laku, saya mau kurban 2 ekor, nah itu nggak boleh dimakan, karena itu namanya nazar. Kurban nazar nggak boleh dimakan. Kalau kurban sunnah boleh, kurban sunnah boleh. Mintanya apa panitia? Apa? Pak Rasid saya minta paha belakang satu, ya tulis. Kantong 10, palanya 1, ya. Iganya 3 lembar, hati separuh, kata Pak Rasid lu aja potong sendiri ya. Itu namanya numpang dipotongin di sini. Diambil semua, dikit aja, sepertiga. Makan. Dan ternyata hasil survei di Jepang terhadap peristiwa Idul Kurban unik. Belum pernah ada rumah sakit secara membludak menangani pasien tensi gara-gara pada makan kambing, gak ada. Saya belum pernah nemuin, 20 tahun saya dakwah nih, dari 2004 mulai ceramah kesana kemari, mulai tahu ini, belum ada rumah sakit primer, rumah sakit harum tiba-tiba membludak pasien karena tensi darah tinggi. Justru daging hewan kurban itu nggak bikin tensi. Nah penelitian di Jepang, waktu saya meneliti, ternyata Bapak Ibu sekalian, yang bikin tensi darah naik makan gitu-gituan apa sih, jeroan, soto budangseng gitu ya, soto ciplong itu begitu bayarnya, nah itu dia naik berapa? 300 mau di sini nyut naik. Daging kurban mah gratis. Belum pernah saya lihat ada orang tensinya
yang darah tinggi juga itu sini saya, sini buat saya, gitu ya. Jadi nggak bikin tensi naik itu begitu bayar, ambil bayar nggak istrinya ngeluarin 5 lembar, soto 500.000 di sini cepet naik tensinya gitu ya. Belum pernah saya lihat ada orang yang benar-benar naik tensinya dan tiba-tiba berduyun-duyun ke rumah sakit karena itu kan semua orang makan. Saking makannya Madura tutup nggak? Sate Madura tutup, menghargai daging yang sedang berkeliaran. Nah sekarang saya mau nanya, daging udah diterima nih, boleh dijual nggak? Pesan anak dapat daging, karena imam dikasih pala 1. Ustaz, anak ogah mulainya kepala, ya, kepala sapi. Telepon temannya, dan saya ada kepala, saya nggak mau olah, saya dapat hadiah dari orang, gimana ini? Ente bawa aja, iya. Tapi aneh minta gantinya ya 300.000 atau 200.000, boleh. Kalau sudah milik pribadi mau diapain aja boleh, nggak boleh dibuang. Dulu kejadian tuh di Islam Center di Istiqlal. Istiqlal kan itu 6.000 7.000 mustahil. Begitu mereka dapat kantong merah, digelodok mereka baris, Bu. Jadi dari Istiqlal, gembel-gembelnya digelodok di baris, dijualin di pinggiran jalan, 1 kantong 50.000 80.000. Hadirin yang dirahmati Allah, boleh. Cuma reporternya dulu resek, nggak ngerti agama, nggak menanya, disangkanya itu penyelewengan lah apa. Dalam Islam boleh. Sekarang saya mau tanya, harga satu daging sekilonya berapa? Katakan 100.000, orang itu jual 50.000 karena dia belum bayar anak sekolah, maka dia jual daging kurbannya demi kepentingan anak sekolah, boleh gitu. Yang nggak boleh menjual hewan kurban untuk maksiat. Saya dapatnya 3 kantong, berarti pego, saya jual di depan, mau nggak nih pego? Saya jual, untuk apa? Memancing, datang. Itu nggak boleh ya. Ini pego buat apa? Buat jalan-jalan gitu. Sampai para imam itu menetapkan kalau sudah jadi milik saya, mau saya bagi kek, mau saya jual boleh gitu ya. Nah, sekarang kulit kemarin saya membaca sebuah literatur yang cukup bagus ya, Al-Kuwaitiyah, tentang masalah kulit kalau sampai dibuang maka antasaruf penggunaannya menyalahi syariat. Saya mau tanya ibu sekalian, ini kulit saya potong-potong nih, lebarnya segini gini, kita potong aja persegi, saya taruh di kantong plastik. Kira-kira apa ibu-ibu diolah atau dibuang? Kulit kambing segini lebarnya nih, kalau dijonggol diolah, maka kulit yang diolah oleh si penerimanya tidak boleh dijual. Kalau di Jakarta kira-kira dibuang atau diolah? Siapa yang mau ngurusin kulit selembar begitu? Kalau dijonggol, Bu, itu dipotong-potong. Nanti saya juga nggak tahu tuh, alat segini gitu. Begitu kita lewat mau pulang, ada yang lagi jemur-jemur kulit tuh, diolah sama dia, dijemur ya. Masya Allah, karena memang masyarakat Jonggol, yang saya bukan sombong, selama ada yayasan kita di sana Pak, dari situlah mereka makan daging kurban. Sebelum ada yayasan saya, ada namanya Muhammad Salim, tanahnya itu yang kita beli. Pak, di sini nggak pernah ada kurban. Seumur hidup saya belum berada sampai yayasan Pak Ustaz ada. Jadi kalau dia umurnya sekarang 80 tahun lebih, 80 tahun dusun Ceseu belum pernah ada kurban. Makanya begitu ada kurban, rasanya rame, rasanya tuh berbeda. Saya ngerasain iya ya, euforianya berbeda. Itu sapi yang tahun lalu kita dapatkan, itu tahun 2 tahun yang lalu, kita lepas aja setengahnya beres. Mohon maaf, di sini mungkin 1 kilo, 2 kilo. Kemarin kambing 6 ekor, mereka dapat sekepel girangnya bukan main segini. Paling kalau di sate jadi 4-5 tusuk. Asal segini aja, saya ngeliatnya aja, kalau kambing 6 buat 1 desa, ya yang penting ada. Itu bau Ustaz, makasih Allah. Saya lihat orang Jakarta harus ngeliat Jonggol biar rasa bersyukurnya ada. Udah di kantong, yang ini dari Masjid Ono, ini di dalam kantongnya ada paru-paru sama hati, di kantong atas ada torpedo 2. Masya Allah,
semua jadi angkut. Terus bilangnya kadang-kadang, ini segini doang ini. Astagfirullah, ya nggak boleh begitu tuh. Ini kok segini doang? Ngaca di Jonggol tuh di tempat yayasan kita. Mereka dapat sekepel ya, asal bisa nyantet tuh, masya Allah. Ya, begitu yayasan saya nggak punya kurban, ya nggak ada kurban. Alhamdulillah tahun ini ada yang memberikan lagi sapi gitu ya di sana. Nanti hari kedua kita potong. Dan perdana saya ingat banget tuh, perdana kita potong di sana. Kita dapat upload itu dari Trigora 1 ya, kalah Pak Jokowi sama Prabowo. Saya disambut Pak, begitu pagi itu saya nyampe, kalau salah pagi, begitu turunan set, itu anak-anak kecil udah pada nunggu. Begitu kita turun, masya Allah masyarakat udah pada nungguin tuh. Saya tanya hati saya, RW-nya gitu masih nungguin gitu, RW Openg apa, waduh rasanya hati. Belum pernah saya merasa sambutan masyarakat kayak gitu. Kalau di sini kan, mohon maaf, Jakarta ini lulu, gua Hasan. Jadi kalau di sini bukan fenomena dagingnya, fenomena yang menjadi fenomena pemotongannya yang seru. Wah, sapi 700 kilo, lawan jaganya siapa nih? Itu yang jadi urusan. Kalau di sana enggak, bener-bener mobil kita udah kayak wah presiden lagi presiden saya. Begitu turun bau golok kayak Deddy Mizwar saya, masya Allah, bukan main. Tapi habis saya potong dibagikan, saya jadi orang biasa lagi. Udah nggak ada yang hormat banget sama saya. Jadi selebritis itu, mobilnya dikejar-kejar anak-anak kecil. Mungkin bahasa kita kalau bahasa, ayo motong, Ustadznya udah datang, ayo motong. Ya Allah, mobil dikejar-kejar anak kecil tuh, masya Allah. Sampai Ustadz, saya tuh melakukan petani sana. Saya bilang petani sana jangan main harga sama saya. Saya potong itu untuk bawa duit Jakarta kemari. Jadi jangan main harga. Saya dapat kambing besok 6 ekor satunya cuma 2 juta rupiah. Demi petani sana, oh iya, toh gajinya buat orang sini juga. Jadi nggak berani main harga, gitu ya. 2 juta kayak apa Ustaz? Kambing tuh, cakep, domba, ya. Kalau yang nyampe di sini udah 3,5 juta. Saya bilang Kang, dan mereka maklum. Asal saya bilang, saya buat orang sini ya, kalau kamu main harga, saya angkat kaki. Maksudnya saya nggak mau tawar-tawar, karena dari Jakarta tuh adanya segitu ya segitu. Masya Allah, alhamdulillah. Nah ini bagian barangkali rasa berbagi kita. Jadi percayalah, bukan soal hewan kurbannya, tapi soal bagaimana kita bersedekah, kita berbagi, dan mudah-mudahan kurban kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya. Boleh nggak kurban bareng sama akikah? Nggak boleh. Akikah, kurban nggak boleh. Satu potongan untuk kurban dan akikah. Karena akikah laki-laki berapa? 2. Sementara perempuan 1. Akikah disediakan matang apa mentah? Pernah nggak datang akikah dapat besek masih daging? Nah, kalau kurban disediakannya mentah. Itu perbedaan di situ aja udah membuat beda hukumnya. Akikah matang, kurban mentah. Akikah 2 laki-laki, kurban 1, bahkan untuk 1 keluarga. Dari perbedaan itu ulama nggak boleh akikah. Nah, persoalannya bukan bareng Ustaz. Duluin mana akikah sama kurban? Duluin mana? Nah, kurban lebih didahulukan karena akikah kewajibannya siapa? Orang tua, bukan kewajiban kita. Saya belum diakikah saya. Itu kan kewajiban orang tua saya. Andai saya mengakikah diri saya, ya boleh. Tapi saya pikir maka karena waktu afdolnya kurban, maka kita kurban. Jadi akikah atau kecuali bayi baru lahir langsung diakikahin di waktu kurban boleh. Dulu kan akikah. Ini antara akikah sama kurban punya hukum yang berbeda, dan mana yang didahulukan saat ini dahulukanlah berkurban. Kalau akikah kan, kadang-kadang yang repot itu bukan soal akikah sama kurbannya. Bukan repot ngurusin kambingnya, bukan. Masyarakat kita nih sebagian ya, malah repot ngurusin kupon. Mau Idul Adha nyiapin tusuk sate, bukan nyiapin kambing, ngarepin datang kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Saya pikir gak ada yang nanya, ya apa? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ustaz, saya punya deposito, saya punya tabungan juga, Ya. tapi saya tidak berkorban, berdosa nggak? Baik, dia masuk kategori hadis Nabi Muhammad SAW. Man kana lahu sa'atun, yang punya deposito, yang punya uang, dia tidak berkorban, dia masuk kategori hadis yang jangan deketin musola saya nanti di akhirat. Masya Allah. Begini Bapak sekalian, karena berkorban coba lihat, bapak ibu cuma diminta duit 3 juta, Ibrahim diminta anak, gitu loh kalau ukur ke situ. Nah sekarang gini, relativitasnya, relatif. Kata-kata luas rezeki itu apa sih? Nah, deposito yang tidak terpakai, ya, itu boleh, kecuali gini, utang kita lebih besar dari depositnya. Depositnya 2 juta, utang kita 5 juta, gak wajib kurban. Atau saya punya uang 10 juta Pak Ustaz, ini relatifnya duit. Buat orang kayak Raffi Ahmad, 50 juta itu harian. Buat orang kayak Ustaz Habib, nungguin 50 juta mungkin 3 tahun jadi Ustaz belum cukup. Maksudnya apa? 50 juta di tangan, mohon maaf, 50 juta di tangan para jenderal, tentu nggak ada apa-apanya. Dia mesti kasih ini, kasih ini, kasih. Maka relatif punya duit itu. 50 juta buat Ustaz Nanang, resign dia dari Nurul Ikhlas, pamit, mau jalan-jalan dulu ke Malaysia, ya. Jadi 50 juta tinggal bagaimana kitanya. Yang penting udah tercukupi, sekolah anak, gas 3 kilo ada, listrik hidup, makanan pokok ada. Itu sudah dianggap cukup dan masuk hadis Nabi. Apalagi punya deposit, begitu dimasukin ATM-nya, baris banyak banget tuh. Hati-hati, hati-hati. Nanti Allah ambil sedekahnya. Kalau Allah yang ambil bahaya. Titipin dia gagal ginjal, titip dikit, ya, tensi tinggi, titip gagal jantung. Allah Akbar, ya. Hati-hati, dari 3 juta rupiah akan menjadi apa nih, ya. Tapi sepanjang saya ceramah, belum pernah saya lihat ada orang korban jatuh miskin, belum pernah. Nih saya korban di kambing nih, jatuh miskin, belum pernah, ya. Itu kembali kepada tadi hadis tadi memperkuat yang punya keluasan rezeki luas, maksudnya udah terpenuhi biaya pokok, ada sisanya. Makanya ibu bapak sekalian, saya demi untuk mentarbiah anak-anak saya, mendidik anak-anak santri saya nih, saya tawarin, Bi, saya punya duit 1 juta rupiah, ayo kejobol 1 juta rupiah, kamu mau? Ya, kamu udah untuk ibu udah, saya sendiri nggak perlu, ada 1 juta, kami di sini ada, saya akan tunjukkan kami 1 juta. Ustaz, belum cukup umur, tapi sudah cukup untuk pribadinya, keimanan dan ketakwaannya. Bah, kita beli indah kambing 1 juta, ya, suaranya unik, gitu ya. Nah itu potong sendiri. Jadi yang dipotong apa? Rasa pelit. Tuh, yang dipotong tuh rasa pelit. Lagi hidup ini bukan soal pelit, hidup ini soal berbagi nikmat kan. Kalau apa yang kita punya kita berbagi sama orang tuh nikmat, gitu ya. Jadi saya alhamdulillah binikmatillah, ada itu biasanya satu keluarga ya ada 5 orang 5 ekor. Saya begitu 3 tahun sekali, 3 tahun terakhir saya nggak sanggup deh, ya. Sekarang ini 1 ekor untuk 1 keluarga saya, biasanya saya 3, waktu anak saya masih 1, 3 ya, 3 ekor saya beli. Ada 4, kami berempat 4 ekor. Begitu ada jonggol saya angkat tangan. Mulai tahun 2020 lah, kita butuh dana ini, butuh ini, mau beli ini, dan ini kita angkat tangan. Jadi alhamdulillah setiap tahun ya paling nggak harus 1 ekor, saya wajibkan itu satu ekor. Karena ngeri Pak, saya rasain betul besek orang-orang yang masuk ke perut saya tiap malam, 2 besek. Kalau 2 besek itu ada rendang, ada ini, giliran diminta Allah dalam 1 tahun, ayo keluarin 1 kambing. Rasanya kalau nggak keluar hati ini nolak gitu ya. Jadi teman-teman yang udah kerja, yang mau belajar kurban dan uangnya nggak cukup tapi ada kelebihan duit, sampai Ustaz saya ada 500.000, ya udah simpen yang 300, yang 200 beliin ayam jago gitu ya. Dia potong, tapi jangan potong sendiri. Tapi Ustaz akhirnya ada yang potong sendiri dekat sama masjid, jadi orang ya Allah mau ikut potong, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, mau ikut-ikutan ya. Jadi kalau ada deposit hati-hati ya. Ustaz, emang sejauh itu, emang sewajib itu? Saya katakan sekali lagi, ini menggunakan
membunuh rasa pelit kita, ya. Tapi bahwa kemudian deposit ini saya gunakan untuk KPR rumah, yaitu saya kembalikan kepada bapak-bapak sekalian. Nah, gitu barangkali. Mudah-mudahan bisa ada pencerahan, dan sesungguhnya ini akan kembali wa ilaihi turja'un, ya. Akan menjadi kendaraan kita nanti di yaumil qiyamah. Masya Allah, ya. Nanti akan datang dalam satu hadis, akan datang binatang yang kita sembelih dalam bentuk kendaraan di Siratal Mustaqim. Bila pada birumuha wa aqraniha, wallah, akan datang dengan tanduknya, dengan, jadi kita lagi jembatan Siratal Mustaqim, datang Lamborghini, wallah, ya. Dulu kita sembelih 3 juta, di akhirat datang kayak mobil yang cepat. Tanya, ini apa ini? Lamborghini. Dari mana? Lihat video, kamu nyembelih kambing 4 juta, kamu bagikan ikhlas karena Allah. Ini dia kendaraannya. Wah. Oh, ini apa? Oh, bukan Lamborghini, Kijang Innova. Kamu nyembelih 2,5 juta kambing agak kecil. Ini ada Innova, lumayan dah, ya. Nah, ini ada nih angkot. Maksudnya ini apa? Oh, kamu nyembelih kambing 700.000, tapi masih dapat juga. Alhamdulillah. Kendaraan kita itu nanti di yaumil qiyamah. Berbanggalah terhadap baiknya hati kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ij'alna wa iyyahum hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan tabur ya aliman ma fi sudur akhrijna min adh-dhulumati ila nur. Labbaik Allahumma labbaik wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.